bikin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kelas dimulai, kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, makasih ya Pak kelas. Selanjutnya kita langsung mulai aja ngecek kehadiran ya. Zulfa, Hadir Bu. Imel, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Salvia, Hadir Bu. Oke, makasih. Sebelum itu kemarin ada yang nggak hadir siapa kira-kira minggu kemarin? Rangga Bu. Rangga. Oh, dia sekarang juga belum hadir juga. Belum. Cantik tuh. Oke, ini Ibu izin ya membacakan mengenai apa yang harus Anda semua laksanain ketika belajar dengan Ibu. Nah ini yang pertama mengenai kedisiplinan. Ibu mau setiap Anda yang masuk kelas di kelas Ibu itu harus tepat waktu. Tepat waktu sebelum mata pelajaran dimulai. Habis itu yang kedua, Anda harus mengikuti aturan dan segala hal yang berlaku selama mata pelajaran. Nah, ini penggunaan gawai. Ibu mau gawai itu digunakan ketika seorang guru sudah memperbolehkan kalian untuk menggunakan gawainya ya. Nah, mengenai terakhir juga Ibu mau anak-anak semua itu menjaga kebersihan dari pakaian dan lingkungan atau kelas juga ya. Selain itu juga dari penggunaan bahasa, Ibu mau anak-anak semua ketika menggunakan atau diskusi di kelas itu menggunakan bahasa yang sopan santun dan dapat menyamankan anak-anak yang ada di sekitar kalian. Nah, habis itu mengenai hal yang paling penting yang mengenai partisipasi, Ibu mau siswa atau anak-anak semua ketika di dalam kelas ketika belajar bahasa Indonesia bersama Ibu itu harus berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ataupun yang lainnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti. Beri aplausnya dulu. Sebelum itu, kemarin kita sempat membahas mengenai materi apa? Mengenai materi karya tulis. Karya tulis itu kemarin ada apa aja? Ada penulisan cerpen dan penulisan novel. Nah, di sini siapa yang berani mencoba untuk memberikan apa sih kesimpulan dari materi yang kemarin? Oke, boleh. Silakan Email. Maju. Iya, boleh. Maju. Oke teman-teman, baiklah. Sini saya bakalan bahas yang kemarin ya Bu. Iya, Pertama, yaitu cerpen dan novel itu adalah dua jenis karya sastra yang berbeda. Nah, cerpen adalah cerita pendek dengan unsur pembangun seperti tema, kata, alur, sudut pandang, amanat dan gaya bahasa. Sedangkan novel adalah karangan prosa panjang dengan unsur intrinsik yang sama. Perbedaan utamanya adalah panjang cerpen minimal 500 sampai 5.000 kata. Terus kalau misalnya novel itu minimal 35.000 kata atau 100 halaman. Itu Bu. Oke, makasih. Beri aplausnya dulu. Kita kemudian maju. Oke, setelah kita mengulas materi yang kemarin mengenai penulisan teks sastra, nah minggu ini kita akan belajarnya kali itu menulis teks karya ilmiah. Sebelum itu, siapa yang udah pernah atau melihat penulisan karya ilmiah? Acungkan tangannya. Oke, Salsa. Sebelumnya lihat di mana, Sal? Tugas kakak. Oh, tugas. Oke, nggak apa-apa. Lanjut saja ya. Oke, jadi minggu ini kita akan membahas mengenai apa? Penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah. Nah, Anda semua lihat nggak di depan ini gambar apa? Nomor. Apa lagi? AI Bu. AI. Apa lagi yang berkaitan sama visual gambar ini? Selain itu, oke, teknologi. Betul sekali. Makasih Ina, makasih Salsa. Jadi betul, ini adalah contoh bit dari AI atau robot yang sekarang menjadi pertumbuhan teknologi yang semakin pesat. Nah, kaitannya apa Bu sama penulisan karya ilmiah? Lihat, kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan AI di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum itu, Ibu akan berikan. Nah, sebelum itu Ibu akan bagikan dua kelompok. Silakan email Zulfa berada di kelompok 1 dan Salsia berada di kelompok 2. Silakan HP-nya disiapkan terlebih dahulu. Silakan balkon. Nah, di sini ada artikel, ada satu artikel yang berkaitan sama AI. Ibu mau kelompok 1, kelompok 2 itu mendiskusikan hal apa yang ada di dalam artikel tersebut ini. Contoh ini pertanyaannya, yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai judul dari karya ilmiah tersebut? Apakah judul itu sudah mewakili isi karya ilmiah? Nah, Ibu mau nanti satu orang dari kelompok 1 atau 2 itu memberanikan diri untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi mengenai pertanyaan tersebut. Apakah bisa dipahami?
poin nanti. Oke, silakan saya. Oke, dan di sini saya akan memberikan pendapat dari hasil diskusi kami tentang judul artikel tadi, yaitu dampak kecerdasan buatan pada berbagai sektor. Judul ini mencerminkan fokus karya ilmiah yang membahas aplikasi dan dampak kecerdasan buatan atau AI di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pertahanan nasional. Meskipun judul ini memberikan gambaran umum, sebaiknya penulis memastikan bahwa konten karya ilmiah secara tepat mencakup semua topik yang dibahas. Oke, beri hapusnya dulu dong. Oke, Ibu sedikit menjelaskan ya. Nah, di setiap pertemuan dengan Ibu akan berikan tiga tiket atau 3 keterangan bintang untuk 3 orang yang mau menjawab pertanyaan Ibu. Nah, nanti bintang tersebut itu bakal dikirain setiap personalnya untuk minggu depan bisa menunjuk salah satu temennya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ingat, jadi setiap minggu bakal ada 3 orang. Nah, untuk yang pertama, Salsa yang mendapatkan bintang itu, dan Anda boleh sekali untuk memilih teman Anda besok ketika Ibu bertanya mengenai pertanyaan. Whether terserah berupa email atau Salsa nggak apa-apa. Oke, selanjutnya setelah kita melihat berbagai contoh artikel yang sudah didiskusikan tadi, kira-kira udah tergambar belum contoh artikel itu seperti apa? Sudah tergambar. Contohnya seperti gambar yang di depan ini. Monggo silahkan dilihat di depan ini sudah ada contoh artikel. Nah, ini termasuk ke dalam jenis artikel jurnal. Nah, jadi di dalam suatu penulisan karya ilmiah itu ada beberapa jenisnya. Untuk yang pertama ada laporan kajian, ada disertasi, ada skripsi, ada berbagai macam hal yang lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam suatu penulisan karya ilmiah. Nah, mari kita bahas mengenai apa struktur dari penulisan karya ilmiah, karena kalau kita menulis karya ilmiah itu kita harus memahami bentuk penulisannya. Betul sekali. Nah, bentuk penulisannya itu ada 3 bagian. Cuma sebelum kita membahas atau mengulik lagi terkait strukturnya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai definisi karya ilmiah itu apa. Nah, definisi karya ilmiah menurut buku pedoman, silahkan bukunya dibuka di halaman 208 ya. Ada pendapat bahwasanya karya ilmiah itu adalah suatu karya yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Data tersebut bisa digunakan atau bisa diambil melalui apa, Bu? Ya, melalui observasi, melalui kajian pustaka, melalui apa lagi, Bu? Melalui eksperimen. Nah, jadi contoh artikel di depan ini termasuk kajian artikel yang memang datanya diambil melalui observasi secara langsung, bisa menggunakan Google Form untuk mendapatkan hasil data yang akan kita tuliskan di artikel tersebut. Nah, kira-kira di dalam karya ilmiah ini tuh ada berapa bagian sih, Bu? Ada berapa coba? Berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, bagian awal itu berisikan mengenai judul, penulis, instansi, abstrak, hingga kata kunci. Jadi ini adalah contoh struktur dari bagian awal sebuah karya ilmiah. Ulangi saja, ada apa saja? Judul, nama penulis, instansi, abstrak, dan kata kunci. Kira-kira di bagian di sini ada apa aja, Bu? Siapa yang bisa? Ada pendahuluan, apa lagi? Metode. Habis itu hasil. Oke, hasil dan pembahasan. Beri atasnya dulu ke Salsa. Oke, setelah kita membahas mengenai pembahasan, ada bagian penutupnya. Kira-kira bagian akhir atau bagian penutup itu ada apa aja? Ada kesimpulan, apa lagi? Ada saran, daftar pustaka, dan tampilan jika ada. Nah, setelah kita memahami bagian strukturnya, kita juga harus memahami bentuk penulisannya. Nah, langkahnya itu kira-kira ada apa aja, Bu? Zulfa bacakan yang pertama ada yang pertama itu menentukan topik. Yang ini menentukan topik. Nah, menentukan topik ini itu terlihat di bagian artikel yang bagian mana? Nah, di artikel di atas kan sudah dijelaskan ya mengenai AI, berarti topiknya itu berkaitan dengan AI. Berkaitan dengan AI. Setelah kita sudah mencari tentang langkah selanjutnya apa? Menentukan tema. Betul sekali. Menentukan tema, dan itu kita harus melihat nih setelah kita sudah menentukan ternyata topiknya AI, berarti tema yang akan kita bahaskan di situ di mananya ya? Misalkan sektornya di sektor industri, bisa di bidang pertanian, peternakan, pendidikan, ataupun pemerintahan. Itu bisa dijadikan opsi
untuk meneruskan karya ilmiah kita tidak buat apa? Yaitu menyusun kerangka tulisan. Kita harus menyusun kerangka tulisan sesuai dengan struktur kaidah karya tulis. Nah, untuk langkah yang keempat, mengumpulkan materi. Nah, mengumpulkan materi ini bisa kita kumpulkan melalui kajian dari referensi yang sudah terbit di internet. Nah, untuk langkah yang terakhir, Bu, yaitu mengembangkan kerangka. Kita harus mengembangkan hasil penelitian kita sesuai dengan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Betul sekali. Oke, biasanya setelah kita sudah membuat laporan atau karya ilmiah, itu pasti bakal ada yang namanya seminar karya ilmiah. Seperti halnya ada di universitas, ada setiap 2 tahun atau 1 tahun sekali itu bakal ada mengadakan seminar mengenai penelitian mereka. Nah, ini termasuk ke dalam kajian mana atau menyajikan suatu karya ilmiah. Oke, cakep sekali. Nah, untuk itu Ibu akan berikan tugas ya, sesuai kelompoknya. Silakan kelompok 1, kelompok 2 buat artikel sesuai dengan kebahasaan kalian atau yang ingin kalian bahaskan. Boleh jurusan bidang teknologi, kelompok 1 bidang teknologi, kelompok 2 bidang sektor ekonomi nanti ya. Ibu bakal mentoring selama kita masih pertemuan 14-15, nanti pertemuan ke-16 yang kita presentasi ya di kelas, karena itu termasuk ke dalam tugas akhir dari materi bahasa kita. Sampai sini apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami dengan baik? Bisa. Karena setelah kita sudah mempelajari hal ini, nggak ada kalau Ibu nggak menanyakan terkait siapa yang bisa menyimpulkan materi ini. Ayo, Bu. Oh, boleh silakan, tapi iya. Kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi yaitu karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Bentuk karya ilmiah dapat berupa karya ilmiah populer, semi formal dan formal dengan struktur yang berbeda. Oke, beri aku dulu dong. Oke, persiapannya oke. Makasih atas partisipasinya. Cuma sebelum Ibu izin keluar kelas, Ibu minta untuk kita relaksasi terlebih dahulu dan monggo silahkan. Anak dapur semua tegak. Oke, tegak. Mari kita izin dulu sebelum Ibu keluar. Ibu akan memberikan sedikit ice breaking nih untuk kalian semua agar kalian tidak tertanam di mata pelajaran selanjutnya. Nah, ice breakingnya itu gimana, Bu? Ice breaking itu seperti ini. Silakan angkat kedua tangan kalian, lalu letakkan ke sebelah kiri. Oke, jangan ketawa ya. Coba ketawa. Nah, baru nyanyikan goyang mir kok jadinya asik cahawa goyang mir kok jadinya asik cahawa. Oke, makasih atas partisipasinya. Dan hari ini sudah ada nama Salsa, Rosia, email yang sudah memberanikan diri untuk maju ya. Jadi bertiga itu bakal mendapatkan poin plus bintang yang Ibu berikan. Oke? Silakan tugasnya didiskusikan. Minggu depan kita akan coba revisi lagi mengenai tugas kalian, dan mungkin itu saja untuk selanjutnya. Belajar dengan siapa? Bu Email, Bu. Oh, Ibu email ya udah. Ibu permisi ya. Oke, Ibu permisi ya karena ini udah waktu Ibu keluar, jadi